Loh, udah 10.30. Takutnya Natania, tapi mereka membacakan ya Natania ya? Iya, akan saya ingetin lagi di grup, Bu. Iya, sip. Sekarang bagian Evelyn dan grupnya Indri. Lihat sudah tinggal bukan sudah baru 7 orang, baru 8 orang, 9 orang. Bentar ya, Evelyn sudah ada, Fortuna sudah ada, tinggal Fatih Friska. Tidak ada siapa hendak turun. Ayo kita naik semua. Senangnya naik kereta api. Dengarkan, memang sebenarnya menyalahi aturan ya kita maju-maju ya. Tapi kadang ketika kita diskusi nggak enak kan kita berbenturan, bertabrakan dengan azan. Makanya hari ini sosialisasi ya untuk kedepannya kalau kita Zoom, kalau kita Jimit, kita 10:30. Kesana, kesini, bebasnya. Nah, naik gunung keretanya. Keretanya naik gunung. Di kelompok Evelyn baru 2 orang ya, baru Fortuna sama Evelyn. Ya, Bu, ini lagi diingetin lagi buat masuk. Supaya cepet, Neng. Karena pas 11:30 ya kita selesai ya. Enrico. Tuh, baru 16. Evelyn, PPT-nya ada di kamu kan? Bisa di-share? Yang megang PPT bukan saya, Bu. Yang megang Siapa? si Fortuna. Saya, Bu. Ada di sini. Oh, untung Fortunanya udah ada ya. Iya, Bu. Oke. Ntar, kita tambah 1 orang lagi aja dari kelompok kamu ya. Kelompok berikutnya. Indri udah ada belum Indri? Cecionta, semua ikut kerja ya. Udah ada Bu Indri. Nah, Indri udah ada. Cecionta, Joaquin, Karinjo, M. Kusuma. M. Kusuma tadi udah ada ya? Oh ada, M. Kusuma udah ada. 20, masih 9 lagi. Evelyn sama Fortuna bisa kan dimulai nggak apa-apa ya? Ini Fatih juga sering terlambat. Ya, Bu, ini nggak ada kabar dari Friska sama Fatih. Friska udah datang tuh, Friska udah datang. Udah mulai aja. Oke, Bu, saya izin share screen dulu ya, Bu. Kita mulai aja. Kita lihat Pak nih orang-orang yang duluan. Nah, ini Fatih udah datang, alhamdulillah. Udah bisa deh. Yang lain dengarkan baik-baik supaya diskusi seperti minggu lalu ya, bagus ya. Bu, ini udah boleh saya mulai kan ya? Boleh, langsung aja, langsung Neng. Langsung. Ya, sebentar Bu.
agak nge-lag ya saya. Nah, oke. Selamat pagi semua. Saya Evelyn dari kelompok 3 ingin presentasikan kolonialisme Inggris di Nusantara. Tapi sebelum itu saya ingin perkenalkan anggota kelompok 3. Anggota kelompok kami ada Evelyn Junaidi, Fatih Priyahadiatma, Fortuna Nurabandani, dan Friskanova Wijaya Siagian. Kolonialisme Inggris di Indonesia. Inggris atau negara dengan julukan The Black Country, banyak sekali industri, merupakan salah satu negara yang pernah menjajah di Indonesia, Nusantara saat itu. Sebuah pendudukan atau penjajahan yang dilakukan oleh sebuah kekuatan besar suatu negara terhadap negara atau daerah lain tentu memiliki sebab atau latar belakangnya. Lantas, apa latar belakang penjajahan Inggris di Indonesia? Berikut ini beberapa hal yang menyebabkan Inggris menduduki Indonesia atau Nusantara, meliputi Continental Stelsel. Continental Stelsel merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Prancis pada masa Napoleon. Kebijakan terus dikeluarkan untuk memblokade perdagangan Inggris di Eropa. Kebijakan diterapkan pada tahun 1806. Pada saat itu, Inggris merupakan negara industri yang sedang berkembang pesat sehingga membutuhkan daerah pemasaran yang luas. Dari kebijakan tersebut, Inggris kemudian menjadikan India dan Indonesia sebagai daerah tempat pemasaran barang-barang hasil industri. Penyerbuan Inggris di Pulau Jawa. Pada saat Belanda menguasai Nusantara, tepatnya pada masa pemerintahan Daendels, Inggris menyerbu Pulau Jawa. Daendels kemudian dipanggil kembali ke Belanda. Kekuasaannya digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens. Tetapi serangan yang dilakukan oleh pihak Inggris ternyata membuat Belanda menyerah. Dari kekalahan tersebut kemudian dibuatlah Kapitulasi Tuntang atau Perjanjian Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811. Isi dari perjanjian tersebut meliputi seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan ke pihak Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan pihak Inggris, semua hutang pemerintah Belanda bukan tanggung jawab pihak Inggris, dan seluruh pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang kembali jabatannya. Setelah perjanjian ditandatangani, masa pada tanggal 18 September 1811 merupakan tanggal dimulainya penjajahan atau kekuasaan Inggris di Indonesia Nusantara. Atas jasanya merebut Nusantara dari kekuasaan Belanda, Thomas Stamford Raffles kemudian diangkat menjadi penguasa atau letnan gubernur Jawa oleh Lord Minto Raja Muda. Pusat pemerintahan kolonialisme Inggris di Indonesia berada di kota Batavia. Raffles berpegang pada 3 prinsip dalam rangka untuk menjalankan pemerintahannya. Pertama, segala penyerahan wajib dan juga kerja rodi dihapuskan. Kemudian digantikan dengan penanaman bebas oleh rakyat. Kedua, para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintahan kolonial dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bupati dihapuskan. Ketiga, dalam kegiatan penanaman bebas, tanah merupakan milik pemerintah dan rakyat atau petani penggarap dianggap sebagai penyewa tanah. kebijakan pada masa pemerintahan Thomas S. Raffles. 1. Kebijakan dalam bidang pemerintahan. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 6 karesidenan. Karesidenan tersebut antara lain adalah Banten, Banyumas, Besuki, Bogor, Cirebon, Jakarta, Karawang, Kediri, Kedu, Madiun, Madura, Pati, Priangan, Rembang, Semarang, dan Surakarta. Yang kedua, untuk memperkuat kekuasaannya, Raffles menjalin hubungan baik dengan pangeran dan penguasa yang membenci Belanda. Yang ketiga, bupati-bupati atau penguasa pribumi dijadikan sebagai pegawai pemerintahan
kolonial di bawah kekuasaan pemerintahan pusat. Yang keempat, mengubah sistem pemerintahan pribumi dengan sistem pemerintahan kolonial. Dua, kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. 1. Penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. 2. Pelaksanaan sistem sewa tanah atau bisa disebut dengan land rent. 3. Penghapusan perbudakan dan kerja rodi, maka harus ada benteng yang sama bagi setiap warga. 3. Kebijakan dalam bidang hukum. 1. Hukum peradilan masa Raffles lebih baik dari pada masa penguasaan Daendels. 2. Raffles lebih berdasar pada besar kecilnya suatu kesalahan, sementara Daendels berdasar pada ras warna kulit. 3. Raffles beranggapan bahwa pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan, maka harus ada benteng yang sama bagi setiap warga. Akhir masa pemerintahan Raffles, perkembangan kolonialisme Thomas S. Raffles ternyata tidak berlangsung cukup lama, tepatnya pada tahun 1816 atau 5 tahun setelah perjanjian Belanda dan Inggris, penjajahan atau penguasaan berakhir. Berakhirnya kekuasaan Inggris disebabkan karena kondisi politik di Eropa mulai memanas. Hal ini disebabkan karena penguasa besar pada saat itu, Napoleon Bonaparte, berhasil dikalahkan oleh raja-raja di Eropa pada tahun 1814. Dari kekalahan tersebut kemudian memunculkan apa yang disebut dengan Convention of London atau perjanjian lanjutan antara Belanda dan Inggris. Salah satu poin penting mengenai perjanjian tersebut adalah Belanda menerima kembali daerah jajahan yang sebelumnya diserahkan kepada pihak Inggris dalam perjanjian Tuntang. Dan dari penyerahan tersebut maka kekuasaan Inggris di Indonesia atau Nusantara atau Hindia berakhir dan dilanjutkan kembali oleh Belanda. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, siapa yang mau bertanya? Sambil nunggu yang bertanya ya. Sambil nunggu yang bertanya, Ibu hantarkan ke yang lalu dulu. Jadi sampai ke yang kini bagaimana kronologinya atau keberlanjutannya. Jadi dimulai dari VOC, kemudian VOC yang menggunakan satu sistem seperti Hongitochten, ekstirpasi. Kemarin kamu sudah paham ya, teman-temanmu sudah menerangkan. Ternyata VOC itu bubar karena banyak yang korupsi dan kemudian tanahnya begitu luas sehingga tidak tertata dengan baik. 31 Desember 1799. Ternyata ketika setelah bubar, berkebetulan pula di Perancis terjadi revolusi Perancis yang mengibarkan bendera liberté, égalité, fraternité. Nah ternyata jiwa kebebasan, jiwa persaudaraan, jiwa persamaan pun mempengaruhi jiwa-jiwa rakyat Belanda sehingga mereka kemudian membentuk satu kaum yang dikenal dengan nama kaum patriot. Nah, kaum patriot inilah kemudian yang bisa merasakan, membuat takut raja-raja yang memerintah, sehingga nanti Pangeran Willem V lari ke Inggris dan menetap di Pulau Q. Nah, kemudian akhirnya Indonesia diberikan kepada Republik Batav. Siapa itu Republik Batav? Dia adalah Fazal dari Prancis. Dia adalah orang-orang dari patriot yang salah satunya adalah si Herman William Daendels. Dan Daendels kemudian memerintah dengan mulai kekejaman di Indonesia, yaitu pada masa Daendels dilakukanlah Rodi, ya. Dan ini membuat tentara-tentara yang dikatakannya katanya bagus ternyata tidak banyak yang menjadi pesakitan karena adanya Rodi, Anyer Panarukan itu ada untungnya bagi kita, tapi dibayar dengan berapa jiwa yang meninggal di sana. Kemudian karena Daendels begitu kejam, akhirnya ditarik dan digantikanlah oleh Jansen. Dan Jansen ini ternyata menerima warisan yang lemah dari Daendels. Daendels kelihatannya kuat. Ternyata setelah Jansen masuk ke dalamnya menggantikan Daendels,
tidak bisa mempertahankan Pulau Jawa. Akhirnya Pulau Jawa jatuh ke tangan Inggris dalam perjanjian Tuntang. Dan kemudian sudah dibacakan bagaimana masa pemerintahan Raffles. Raffles membentuk tidak seperti Dundas, tapi kemudian mengajukan satu sistem baru, yaitu sistem landrent, sewa tanah, bahwa tanah ini adalah milik negara. Penduduk, petani yang mengelolanya harus menyewa. Tidak dipaksakan tanaman apa yang harus ditanam, bebas. Pokoknya tanaman ekspor. Oke, ada pertanyaannya? Ih, kamu masih terburu-buru, masih ngantuk kali ya? IPS 1 untuk 2 minggu yang akan datang, pokoknya kalau diskusi, Ibu nggak akan ngomong lagi, tetap 10:30 ya, supaya kita tidak terbenturan dengan azan, kita tidak berlomba-lomba dengan azan ya. Jadi kita hargai ketika azan, kita sudah selesai. Oke, siapa yang mau bertanya nih? Ibu, saya mau nanya, tapi saya nggak tahu sih ini masih di dalam topik apa udah di luar topik. Boleh, tanya aja daripada nggak ada yang nanya. Ayo Alia. Kira-kira kalau misalnya Indonesia dijajah terus sama Inggris, maksud saya kan selama apa sih 3 abad itu ya, dijajah sama ya. Inggris, kira-kira Indonesia bakal kayak gimana ya? Kalau Indonesia dijajah oleh Inggris, bakal bagaimana ya gitu ya? Bakal bagaimana? Alia, kamu membandingkannya dengan Belanda kan ya? Belanda sampai 350 tahun begini. Nah, kalau dijajah oleh Inggris, kira-kira bagaimana? Alia dan kawan-kawan, dalam sejarah itu ada if history, jika, seandainya. Ini pemikiran dari Alia ternyata memang ada dalam sejarah. Kalau saja kita dijajah oleh Inggris, bagaimana ya kira-kira? Nah, apakah pertanyaan ini masih keterkaitan dengan materi? Dikait-kaitkan sajalah Alia, karena kesinambungannya sebenarnya ada. Untuk teman-teman yang mau menjawab pertanyaan Alia, mulailah kamu bisa menjawab, bisa menggambarkan dengan perubahan-perubahan apa yang dilakukan oleh Raffles menggantikan Daendels. Itu kamu mulai dari situ. Bagus Alia pertanyaannya. Itu baru Alia. Satu lagi aja. Satu lagi. Saya Bu. Oke, Adinda. Saya mau nanya kan kebijakan yang bidang pemerintah kan mereka bagi Nusantara jadi 16 keresidenan. Itulah saya susah ngomongnya. Nah itu Yes. Daerahnya apa aja tuh 16-nya itu? Oh, daerahnya mana saja ya? Oke. Oke. Tadi nggak ada ya, Adinda? Tadi nggak ada. Oke. Ketika Daendels membagi menjadi 9 prefektur, tidak dengan Raffles. Raffles menjadikan 16 keresidenan. Nah, ini bisa terkaitkan pertanyaannya Alia. Dari 9 ke 16 itu kan terjadi perubahan yang bagus. Nah, kamu bisa menampung, menghayal kalau saja dijajah oleh Inggris, bakal apa Indonesia? Kamu bandingkan dengan negeri-negeri jajahan bekas jajahan Inggris sekarang. Kamu bandingkan dengan Indonesia bagaimana? Oke, hanya 2 sajalah pertanyaannya ya, supaya kelompok berikutnya bisa maju karena tanam paksa juga banyak lagi. Silakan jawab, Neng. Evelyn, Fortuna, Fatih, Friska, karena ada semua. Indri sampai Muhammad Kusuma, siap-siap ya. Ibu ulangi lagi ya pertanyaan Alia. Kalau saja kita dijajah Inggris bagaimana ya? Kalau lama banget jajahan Inggris, dijajah Inggris seperti Indonesia menjajah Belanda kan 350. Umpama si 350 itu Inggris yang menjajah. Kira-kira kita akan bagaimana? Itu pertanyaan Alia. Alia, kamu ada masalah dengan kamera ya? Apa memang lagi on cam? Karena ibu aja apanya ibu yang nggak bagus. Karena ibu ngeliat pertanyaan kamu bagus, tapi wajah bagusmu nggak kelihatan.
pertanyaan Adinda tadi dibagi apa? Tadi dibagi 16 keresidenan, daerah mana saja itu? Geri. Ayo, Neng. Ibu Bapak ditutup, Pak. Mana bapaknya? Ya, Alia, Alia. Segera. Enggak itu Minin. Jangan. Mana jimitnya? Ya, ayo Neng, gelis, kasat, jawabannya gimana ini pertanyaan Andinda? Bu, saya mau jawab pertanyaan Dinda. Tadi kan nanyanya yang 16 daerah keresidenan itu keresidenan itu kan. Nah, itu tadi udah ada di PPT, itu terdiri dari Banten, Banyumas, Besuki, Bogor, Cirebon, Jakarta, Karawang, Kediri, Kedu, Madiun, Madura, Pati, Priangan, Rembang, Semarang, dan Surakarta. Oke, Fatih, ada tadi ya pada di PPT kamu ya, Fatih ya? Iya, Bu, ada. Oke, dan kemudian Adinda tidak lihat atau mungkin Adinda mau menguji. Makasih Fatih, ternyata ada ya Fatih. Dan Adinda, kalau kamu lihat soal kemarin juga ada ya Neng ya? Di soal sudah ada ya? Di bawah ini yang bukan termasuk keresidenan Raffles ya? Jawabannya adalah Bekasi ya. Oke. Makasih Fatih, kamu bisa mempertanggungjawabkan. Enak aja tuh Adinda ngomong nggak ada ya. Oke, pertanyaan berikutnya Fatih. Pertanyaan Alia, Fatih dan kawan-kawan dengarkan. Untuk menjawab pertanyaan Alia, kamu boleh mulai dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Raffles. Kalau awalnya Daendels itu kerja paksa. Lah, Raffles mah merubah, tidak ada kerja paksa. Tidak ada tanam paksa. Nah, ini kan akan terjadi perubahan-perubahan. Nah, tinggal kamu rangkaikan kata-kata. Seandainya saja kita dijajah 350 tahun oleh Inggris, apa yang terjadi dengan Indonesia? Fatih dan kawan-kawan, kamu bisa membandingkan dengan, kamu lihat jajahan Inggris itu mana saja, bandingkan dengan Indonesia, jajahan itu. Nah, kamu bisa menjawab pertanyaan Alia. Maaf Bu, saya mau coba jawab pertanyaan. Boleh, Fortuna. Evelyn. Tapi ini mohon maaf ya kalau salah ini kan pemikiran saya aja ya. Ya. Tadi di PPT sebenarnya sudah ada perubahan-perubahannya, tapi saya akan coba jelaskan kembali. Inggris lebih baik daripada Belanda, kenapa sih? Tadi ada tuh di poin ketiga, kebijakan dalam bidang hukum. Yang pertama, hukum peradilan masa Raffles lebih baik daripada masa penguasaan Daendels. Yang pertama itu. Yang kedua, Raffles lebih berdasar pada besar kecilnya suatu kesalahan, sementara Daendels berdasarkan pada ras warna kulit. Yang ketiga, Raffles beranggapan bahwa pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan. Maka harus ada benteng yang sama bagi setiap warga. Jadi, di sini kita udah bisa lihat nih dasarnya, oh Inggris lebih baik daripada Belanda. Nah, terus Raffles tuh sebenarnya orang yang berpandangan maju. Dia tuh pengen memperbaiki tanah jajahan, termasuk ingin meningkatkan kemakmuran rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan kan nggak mungkin segampang teori yang kita ucapkan dong. Pasti ada beberapa hal-hal yang sulit diubah. Contohnya, budaya dan kebiasaan petani sulit diubah. Soalnya kan Belanda kan udah ngejajah lumayan lama kan, selama 350 tahun. Kalau misalkan diubah secara cepat, maka itu nggak mungkin terjadi. Terus juga pengawasan pemerintahannya kurang, dan dalam mengatur rakyat, peran kepala desa dan bupati lebih kuat daripada asisten residen yang berasal dari orang-orang Eropa. Raffles juga sulit melepaskan kultur sebagai penjajah. Kerja rodi, perbudakan, dan juga monopoli masih juga bisa dilaksanakan. Misalnya kerja rodi untuk pembuatan dan perbaikan jalan maupun jembatan. Terus Raffles juga melakukan monopoli garam. Secara umum dapat dikatakan Raffles kurang berhasil untuk mengendalikan tanah jajahan sesuai dengan idenya. Jadi seandainya kalau misalkan Inggris menjajah Indonesia lebih lama, kemungkinan pada awalnya akan lebih baik daripada Belanda. Tapi jika Raffles turun jabatan dan digantikan oleh orang lain, kemungkinan ya bakal sama
sama kayak Belanda atau enggak lebih buruk lah gitu. Ya. Jadi kesimpulannya Evelyn, kalau saja kita lebih lama dijajah oleh Inggris, ada kemungkinan kita lebih maju kan ya daripada Belanda ya. Alia, kalau dilihat dari yang tadi disebutkan oleh Evelyn, perbandingannya udah jelas sekali ya, lebih bagus Inggris. Otomatis kesimpulannya kalau kita dijajah oleh Inggris lebih lama, mungkin kita akan lebih maju. Karena apa? Kalau Belanda menjajah itu sangat ortodoks. Jadi Belanda itu memang menganggap kita ini adalah sebagai budaknya. Jadi kita tidak boleh, karena sebagai budak, sebagai orang yang keberapa, sebagai inlander, jadi kita diberi nama sangat jelek sekali ya, inlander yang sangat di bawah itu tidak boleh menjadi orang pandai. Tidak dengan Inggris. Kalau Inggris, si daerah jajahannya itu harus maju bersama. Makanya kamu lihat Malaysia, kamu lihat Hong Kong, kamu lihat India, kamu lihat daerah-daerah mana yang pernah jajahan Inggris, Singapura, itu lebih maju daripada Indonesia. Karena kalau Inggris itu memberikan semua kebudayaannya, diajarkan kepada negeri jajahannya, kalau Belanda enggak. Bahasa Belanda itu hanya bahasa-bahasa bangsawan, jadi hanya golongan bangsawan saja yang bisa. Inlander, rakyat biasa nggak boleh, haram hukumnya, karena itu terlalu bahasa tinggi. Tidak dengan Inggris. Coba kamu ke Malaysia, itu bahasa seolah-olah sebagai bahasa persatuan kedua Inggris kan ya, karena merata bahasa Inggris diajarkan, digunakan, kalau Belanda enggak. Jadi kesimpulannya Alia, kalau saja karena kamu if history, kalau saja Inggris menjajah kita lebih lama, walaupun nggak enak juga yang namanya dijajah ya, yang enaknya merdeka ya. Tapi karena kita sudah terjajah pada waktu itu, kalau saja Inggris menjajah kita lebih lama, mungkin kita lebih maju daripada dijajah Belanda seperti yang apa disebutkan oleh Evelyn tadi. Evelyn, karena kamu bisa menjawab pertanyaan dengan baik, Fatih bisa menjawab dengan pertanyaan dengan baik. Satu lagi deh, kalau Evelyn dan kawan-kawan mau isi materinya, pemahamannya A++, jawab satu lagi. Coba tanya satu lagi untuk Evelyn dan kawan-kawan supaya dia bisa A++. Adinda, jangan kamu merugi karena kamu bertanya, kan kamu juga dapat nilai ya enggak? Coba siapa yang mau bertanya lagi? Jangan Adinda, jangan Alia. Satu lagi supaya mereka bisa mempertanggungjawabkan. Untung Fatih ngeliat apa yang ditanyakan Adinda. Evelyn sudah bisa membandingkan apa ya diucapkan semuanya yang ditanyakan oleh Alia, walaupun kata Alia ini ada hubungannya, masih ada, dihubung-hubungkan saja. Toh akhirnya Evelyn tereksplor materinya dalam pertanyaan Alia. Satu lagi nih, ayo mau nilai nggak nih? Satu lagi aja. Ini masih banyak yang belum masuk loh ke kelas Ibu. Anggi, Excel, Java, yang ada tapi disebut nggak ada, bilang ya. Friska kan udah ada ya Friska ya? Ada Bu. Oke, Joakoin ada nggak? Karinjo udah ada ya? Ya nanti Bu lihat lagi. Nggak ada ini pertanyaan. Enrico, kenapa Enrico? Ya. Jadi kan kalau nggak salah saya lihat ada sistem continental stem cell. Itu saya masih kurang ngerti, boleh jelasin? Oke. Nah, Enrico boleh. Continental cell. Ini ketika Inggris perang dengan Perancis. Nah, dia melakukan satu tata cara yaitu continental style cell. Apa itu kata Enrico? Ya, Enrico, kalau pertanyaannya bisa dijawab dengan baik, Evelyn, kamu isi pemahaman itu A++. Lagi. Apa sih itu continental style cell? Akhirnya ketika Republik Batav yang menguasai Indonesia, dikirimlah Daendels untuk mempertahankan Jawa dari Inggris. Karena Inggris menggunakan sistem itu tuh kata si Enrico. Nah, tapi apa itu continental style cell?
Ini berlaku di Inggris ketika perang dengan Perancis 1792, 1797 kalau nggak salah. Coba kamu lihat ya. Perang-perang di Eropa. Ya, siapa yang mau menjawab? Tidak Fatih saja, Fortuna juga boleh, Friska juga boleh. Karena tadi ada ya Enrico ya. Di situ ada tercatat. Mau coba jawab pertanyaan Enrico? Boleh, coba Fortuna apa tuh? Kontingen sel-sel itu dikenal juga dengan sistem kontinental atau blokade kontinental. Ada kebijakan luar negeri Napoleon Bonaparte selama perang Bonaparte untuk melawan Inggris. Ya. Apa itu? Kamu udah bisa menjawab, tapi apa itu? Blokade kontinental. Apa itu kontinental sebenarnya? Udah benar Fortuna? Yang belum menjawab aja satu lagi, siapa tadi yang belum menjawab? Tambahkan. Ini udah A plus, plusnya masih kecil lagi. A plus tambah plusnya masih kecil. Karena belum dijabarkan. Sudah diketemukan itu kontinental style yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte untuk melawan Inggris. Dengan cara itu memblok daerah pemasaran Inggris. Karena saat itu Inggris sedang memperluas daerah pemasaran. Ulangi lagi, Neng. Dengan cara memblok daerah pemasaran Inggris, karena saat itu kan Inggris sedang memperluas daerah pemasaran, Bu. Ya, masih dalam berbau revolusi industri ya. Pada waktu itu pemasaran Inggris, tadi kamu nyebutnya Black Country kan ya? Karena ya siapa tadi yang dibacain Black Country? Fatih ya? Jadi karena banyak sekali daerah jajahannya untuk mencari daerah pemasarannya, nah itu harus diblokade oleh si Napoleon, bersaing dengan Inggris, berusaha menguasai Enrico, menguasai wilayah-wilayah Inggris. Makanya dikenallah dengan nama Continental Style Cell. Juga tidak untuk Inggris saja, untuk daerah lawan harus dikuasai kontingennya, benuanya kalau bisa, wilayah luasnya itu harus dikuasai. Itulah yang dikenal dengan nama Continental Style Cell. Jadi cara waktu perang antara Inggris dengan Prancis, nah dilakukan cara begitu. Karena apa? Persaingan paling ketat itu dengan Inggris karena luas jajahan Inggris. Bahkan ada yang menyebutkan tadi kalau kelompok Fatih menyebutkan bahwa Black Country karena daerah industrinya luas. Tapi ada yang mengatakan bahwa matahari di Inggris tidak pernah terbenam, jadi siang terus. Kenapa matahari di Inggris tidak pernah terbenam? Karena selalu ada industri setiap saat, setiap waktu. Karena saking banyaknya, saking sedang berlakunya industrialisasi dan daerah jajahannya begitu luas. Dari ujung satu dunia ke ujung berikutnya. Makanya oleh Napoleon diberlakukanlah Continental Style Cell. Di blokade daerah-daerah kekuasaan Inggris harus dikuasainya. Makanya pertahankan Jawa dari Inggris ketika negeri Batav yang bawahannya Prancis menguasai Indonesia. Itu Enrico. Enrico, nanti kamu akan lebih paham lagi ketika Bu Hanifah, sudah masuk Bu Hanifah ya, menerangkan revolusi Prancis. Udah sampai belum revolusi Prancis? Ini ada keterkaitannya dengan jajahan-jajahan ini. Itu nanti menarik sekali ya. Kamu keterkaitkan dengan materi kita ini. Makasih Enrico, kamu menyempurnakan kelompok Evelyn dan kawan-kawan A++, jadi kamu pun dapat A++, Adinda pun dapat A++, Alia yang tadinya tidak pede dalam pertanyaannya pun dapat A++ karena memberi suasana diskusi ini lebih hidup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 3. Kelompok berikutnya segera. Makasih Neng, makasih Enrico, Alia, Adinda. Jangan hanya mereka saja ya yang memperoleh nilai ya. Oke, kelompok berikutnya. Ibu yakin kelompok 3 ini kerja semua ya Evelyn ya?
Evelyn, Fortuna kerjakan ya, Fatih kerjakan ya, Rizka kerjakan ya. Oke, sip. Makasih. Kekompakannya Ibu kasih A++ karena saling berbagi menjawab. Kelompok 2, Karinjo dan kawan-kawan harus kerjasamanya juga. Semua harus kerja. Boleh kamu mulai tampilkan, Neng Kang? Ayo, 26 menit lagi lumayan. Bentar ya, Bu. Ya, nggak apa-apa, Ibu sabar menunggu. Fatih, Kusuma itu kamu sekarang ABCD ya? Apa, Bu? ABCD. ABCD gimana itu, Bu? Abri bukan cepak doang. Iya. Itu apa Ya, kamu Bu, ya. kamu ikut program apa? LBB kan belum boleh. Apa? Ikut program di sekolah apa? Kok ini rata-rata rambutnya begini? Belum. Kebetulan aja. Enggak, Bu. LDK. Oh, iya pantas rambutnya pada cepak. Nah. Oke, Muhammad Kusuma ABCD segera. Friska Nova ini ada sebenarnya orang dia datang. Sapnya dari mana? Oke, kita dengarkan. Jo Akuennya belum datang ya. Karinjo ada ya Karinjo ya? Off cam ya? Ya udah, diperkuik. Ayo kok hilang lagi nih. Kusuma terlempar ya? Ibu. Yo. Yang kelompoknya bantu Kusuma. Kok tiba-tiba nggak ada Indri, Jeci, Joa, Karin. Gimana Muhammad Kusuma? Udah datang belum, Bu? Udah kelihatan lagi proses. Ya, udah mulai dibacakan aja Kasep. Ya, baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang pemerintahan kolonial Belanda atau bisa disebut dengan tanam paksa. Yang sebelum lanjut, perkenalkan nama kelompok saya, yaitu yang pertama itu ada Indira Sagita, yang kedua itu ada Jejonta, yang ketiga itu ada Jokwin, keempat itu Karin, dan yang kelima itu ada saya. Tanam paksa. Pengertian sistem tanam paksa kultur Telkomsel yang oleh sejarawan Indonesia disebut sebagai sistem tanam paksa adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisakan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum. Latar belakang. Kultur Telkomsel muncul karena kebijakan sewa tanah yang diterapkan pada era Raffles tidaklah berjalan seperti yang seharusnya. Bukannya mendapat keuntungan besar, sistem ini justru membawa kerugian dengan menurunnya pendapatan dari
hasil pertanian. Hal tersebut kemudian menjadi dasar Van de Bos mencetuskan sistem tanam paksa sejak dirinya menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1830. Selain itu, kebijakan ini juga dikeluarkan sebagai upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang dialami Hindia Belanda. Pada dasarnya, kultur Telcel bertujuan untuk mengembalikan kondisi keuangan Belanda selepas krisis usai Perang Jawa. Tanam paksa, aturan, tuntutan kepada setiap rakyat pribumi agar menyediakan tanah pertanian untuk kultur stel tidak melebihi 10% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. Jessica 20% bukan 10%. 20 ya, tadi kamu bisa ya, 20%. Ya. Pembebasan tanah yang disediakan untuk kultur stel dari pajak karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. Rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggantikannya dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda atau di pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari atau 1/5 tahun. Waktu untuk mengerjakan tanaman pada tanah pertanian untuk kultur stel tidak boleh melebihi waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Kelebihan hasil produksi pertanian dari ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Kerusakan atau kerugian sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan petani seperti bencana alam dan terserang hama akan ditanggung pemerintah Belanda. Penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada desa. Selanjutnya ada tanam paksa, kritik 1. Kritik kaum liberal. Dari masalah yang muncul, para kaum liberal kemudian berusaha untuk menghapus sistem tanam paksa. Upaya tersebut pun berhasil dilakukan pada 1870 dengan diperlakukannya UU Agraria atau Agraria Sets with. Selain bertujuan untuk menghapuskan kultur stel kaum liberal yang memiliki tujuan lain yang kebebasan di bidang ekonomi. Selanjutnya ada tanam paksa. Kritik. Kaum liberal berpendapat bahwa seharusnya pemerintahan tidak ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Mereka menghendaki kegiatan ekonomi ditangani oleh pihak swasta. Sementara pemerintahan bertugas sebagai pelindung warga negara, menyediakan prasarana dan menegakkan hukum. Yang kedua itu ada kritik humanis. Munculnya sistem tanam paksa dan UU Agraria ini justru menimbulkan kritik dari para kaum humanis Belanda. Selanjutnya itu kritik tersebut disampaikan oleh Edward Duesdeker, seseorang asisten Resin di Lebak, Banten. Duesdeker menceritakan kondisi masyarakat petani yang menderita akibat kultur stel dalam bentuknya bertujuan Max Havelaar 1980. Namun di dalam buku tersebut ia menggunakan nama samaran yaitu Multatuli. Selain Duesdeker tersebut, tokoh lain juga seperti Van Deventer yang menulis buku berjudul NN Eras Skold yang membocorkan kemiskinan di tanah jahana Hindia Belanda. Selanjutnya itu ada dalam buku tersebut, Deventer menghimbau agar pemerintahan Belanda menghimpun rakyat di tanah jahanan. Dasar pemikiran dari Van Deventer, ia kemudian berkembang menjadi politik etis.
Oke, teruskan. Udah atau bagaimana ini? Belanda dan luas yaitu teh, kopi, tebu, dan lain-lain. Selanjutnya itu meningkatkan kesadaran pemerintah kolonial untuk meningkatkan produksi beras. Yang kedua itu ada bidang sosial. Terjadinya homogenitas sosial dan ekonomi yang berprinsip pada pemerataan dalam pembagian tanah. Selanjutnya itu ada ikatan antara penduduk dan desanya semakin menguat yang justru menghambat perkembangan dari daerah itu sendiri. Selanjutnya itu ketiga itu ada bidang ekonomi. Pekerjaan mengenal sistem upah yang sebelumnya tidak dikenal oleh penduduk. Yang kedua itu lebih mengutamakan sistem kerja sama dan gotong royong. Yang ketiga itu ada terjadinya sewa menyewa tanah milik penduduk dengan pemerintahan kolonial secara paksa. Yang keempat itu ada timbulnya kerja rodi, yaitu sistem kerja paksa bagi penduduk tanam diberi upah yang layak. Yang kelima itu ada penduduk desa wajib melihara dan mengurus gedung-gedung pemerintah, mengangkut surat-surat, barang-barang, dan sebagainya. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan resmi pemerintahan kolonial Hindia Belanda selama 4 dekade dari 1901 sampai pendudukan Jepang tahun 1942. Pada tahun 1901, Ratu Belanda Wilhelmina mengumumkan bahwa Belanda menerima tanggung jawab etis untuk kesejahteraan rakyat kolonial mereka. Latar belakang politik etis. Pemikiran baru tentang politik etis berasal dari kaum sosialisme yang prihatin terhadap kondisi sosial ekonomi kaum pribumi Indianer. Pada 1863, sistem tanam paksa dihapus dan Belanda menerapkan sistem ekonomi liberal sehingga modal-modal swasta masuk Nusantara. Politik ekonomi ini secara tidak langsung membuka ruang bagi swasta untuk bersatu di usaha ekonomi di Hindia Belanda. Perkebunan swasta semakin meluas bahkan mencapai wilayah Sumatera Timur. Tetapi sistem ekonomi ini tidak mengubah nasib rakyat sebab mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat pribumi. Kondisi buruk kaum pribumi terjadi akibat eksploitasi ekonomi oleh pemerintahan dan swasta Belanda khusus sejak 1870. Kebijakan-kebijakan pemerintahan kolonial pada masa itu umumnya tidak memberikan perlindungan maksimal terhadap penduduk setempat, sehingga menimbulkan kritis dari kaum sosialis di Belanda, tetapi menimbulkan dampak buruk terhadap masyarakat pribumi, yaitu tekanan terhadap rakyat semakin kuat, pembelaan hak rakyat terhadap kapitalisme modern semakin lemah, dan merosotkan kesejahteraan hidup. Pengaruh politik etis dalam bidang pengajaran dan pendidikan sangat berperan dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda. Salah seorang dari kelompok etis yang sangat berjasa dalam bidang ini adalah Mr. J. A. Bendanon tahun 1852 sampai 1925, seorang Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan selama 5 tahun, tahun 1900 sampai 1905. Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah baik untuk kaum priai maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah. Kritik pelaksanaan politik etis bukannya tidak mendapat kritik kalangan Indo yang secara sosial adalah warga kelas 2, namun secara hukum termasuk orang Eropa merasa ditinggalkan. Di kalangan mereka terdapat ketidakpuasan karena pembangunan lembaga-lembaga pendidikan hanya ditunjukkan kepada kalangan pribumi. Akibatnya orang-orang campuran tidak dapat masuk ke tempat itu. Sementara pilihan bagi mereka untuk jenjang pendidikan lebih tinggi haruslah pergi ke Eropa, yang biayanya sangat mahal. Yang terakhir itu ada
Ernst Decker termasuk yang menentang akses pelaksanaan politik ini karena meneruskan pedagangan pemerintah kolonial yang memandang hanya orang pribumilah yang harus ditolong. Padahal seharusnya politik etis ditunjukkan untuk semua penduduk asli Hindia Belanda yang di dalamnya termasuk pulau orang Eropa yang menetap atau bisa disebut dengan bibir vers. Sekian dari kelompok 3, ada yang ditanyakan? Ntar, Ibu rangkum dulu ya. Siapa tahu dengan rangkuman Ibu ini akhirnya kamu muncul pertanyaan. Karena kalau dibacakan oleh temanmu, takutnya kamu nggak memperhatikan, ngantuk, dan lain sebagainya. Dengarkan. Jadi sistem tanam paksa ini mulai berlakukan tahun 1830 yang ditugaskan kepada Van den Bosch. Van den Bosch ini memiliki tugas untuk mengisi kekosongan kas Belanda. Kenapa kas Belanda kosong? Karena pada waktu mereka perang dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya, salah satunya adalah dengan daerah atau negara Belgia. Ini memakan banyak uang. Juga perang dengan rakyat Indonesia sendiri, perang di Penogoro dan perang Padri itu banyak menguras uang. Akhirnya Van den Bosch ditugaskan untuk segera mengisi kekosongan kas Belanda. Neng Kang, tahun 1830 dilakukanlah sistem tanam paksa. Harus dipaksa nanamnya itu teh, nila, kopi, pokoknya hal-hal yang laku dalam ekspor dunia. Nah, akhirnya baru 10 tahun atau 1 dekade yang tadinya negeri ini adalah negeri termiskin di Eropa, tapi 10 tahun menjadi negeri terkaya di Eropa. Untuk politik etis ya, akhirnya orang-orang Eropa, orang-orang Belanda khususnya mencari tahu bagaimana itu caranya Van den Bosch menyulap negeri Belanda yang tadinya miskin menjadi kaya. Setelah mereka meneliti, ternyata di sana ada kesengsaraan rakyat. Akhirnya dimintalah bertanggung jawab oleh orang-orang Belanda untuk mengembalikan hutangnya yang dikenal dengan nama politik etis. Beri dia pendidikan, beri dia irigasi, beri dia imigrasi. Banyak orang yang tidak suka kepada tanam paksa. Salah satu contohnya yang tadi disebutkan oleh Kusuma, Ernst Decker. Dia mengungkapkan betapa kejinya yang namanya tanam paksa di Indonesia. Oke, siapa yang mau bertanya? Ibu, saya mau nanya. Oke, Siti Najwa. Saya mau nanya, itu pas tanam paksa itu kan jadi gagal karena ada ada kritik dari kaum liberal gitu. Selain itu ada gak alasan tanam paksa tuh gagal? Ada alasan lain gak? Tanam paksa itu gagal. Oke, Najwa, makasih. Satu lagi aja, waktunya tinggal 8 menit. Ibu, saya mau nanya. Siapa kok Ibu nggak lihat? Tatia. Oh ya, Tatia. Penyimpangan apa aja yang terjadi selama terlaksananya tanam paksa itu, Bu? Apa tanaman apa saja? Penyimpangan apa yang terjadi? Penyimpangan apa saja yang terjadi selama terlaksananya tanam paksa? Oke, Tatia? Sebenarnya kamu paham ya, hanya kamu ingin tahu saja ya. Karena apa Tatia? Tadi di PPT mereka tidak terlihat ya. Ketika mereka memberi syarat bahwa 20% yang tadi dibaca Jecionta menjadi 10%, 20% tanaman itu wajib diberikan kepada pemerintah untuk ditanam. Kemudian waktu tanam itu tidak lebih dari menanam padi. Apabila gagal karena bencana alam dan sebagainya, itu akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, sekarang apa tadi pertanyaanmu jadi lupa gara-gara Ibu ngomong? Nah, adakah kegagalan? Penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan apa yang terjadi? Oke. Nah, setelah tadi syarat-syarat yang dibacakan Jecionta, adakah penyimpangannya? Itu kata Tatia. Oke, hanya 2 saja kok, Kusuma dan kawan-kawan. Silakan dijawab.
Ada nggak kegagalan tanam paksa itu? Saya coba ingin menjawab, Bu. Ya. Alasan tanam paksa yang gagal itu. Faktornya itu masih ada banyak masyarakat Indonesia, khususnya Pulau Jawa, yang belum mengenal sistem sewa tanah melalui perpajakan. Yang kedua itu banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenal uang, Bu. Ya, betul. Banyak bangsa Indonesia yang belum mengenal uang, mengenal sistem, kemudian tanaman-tanaman ekspor, tidak terampil dalam merawat tanaman. Tapi Kusuma dan semuanya ya juga yang bertanya, Najwa, sebenarnya sih kalau disebut gagal tidak terlalu gagal ya, karena toh mereka mendapatkan keuntungan yang banyak sekali dari Indonesia. Kegagalannya itu karena mereka ingin lebih banyak. Jadi Kusuma, tadi kamu memang menemukan ya di PPT itu ada ya disebutkan ya bahwa kegagalan itu karena mereka belum mengenal uang, mereka belum paham tentang sewa tanah, tapi itu kegagalannya hanya sekian persen. Sebenarnya orang-orang Belanda itu mendapatkan yang dikenal dengan nama batik slot. Apa itu batik slot? Keuntungan yang sekian persen. Jadi targetnya umpamanya 80%, tapi mereka bisa mencapai 90% karena di situ dilakukanlah kerja paksa kembali, rodi kembali. Jadi betul Kusuma ada kegagalannya tapi hanya sedikit. Kenapa Ibu sebut sedikit? Karena toh mereka mendapatkan keuntungan yang sekian banyak. Baru 10 tahun disulap negeri Belanda yang tadinya miskin menjadi negara yang kaya di antara negara-negara Eropa. Makanya Kusuma dan kawan-kawan muncul kritikan, muncul penelitian apa yang dilakukan oleh Van den Bos di Indonesia. Kok baru 10 tahun negeri Belanda sudah disulap? Nah, ternyata kesengsaraanlah yang ada. Makasih Kusuma. Itu hanya beberapa persen, tapi memang itulah kegagalannya ya, karena banyak petani yang belum mengenal uang ya. Sekarang pertanyaannya Tatia. Penyimpangan-penyimpangannya ada enggak? Ibu, saya mau jawab. Boleh, Indri. Jadi penyimpangan sistem tanah paksa yang terjadi di antaranya itu ada tanah petani yang ditanami komoditas ekspor lebih dari 1 sampai 5 atau 1/5 bagian. Betul. Terus ada tanah yang telah ditanami tanaman wajib dikenakan pajak oleh pejabat residen. Terus yang ketiga itu ada waktu tanam dari tanaman wajib melebihi ketentuan yang seharusnya kurang dari 66 hari. Terus yang keempat itu ada petani bertanggung jawab penuh atas kerugian akibat gagal panen. Terus yang kelima itu sisa kelebihan panen dari jumlah pajak tidak dikembalikan kepada petani. Oke, Tatia, itu yang kamu maksud ya, ada nggak penyimpangan-penyimpangan? Makanya, Indri, tadi tertulis nggak? Yang kamu jawab tertulis nggak di PPT kamu? Nggak kan? Ya, Tatia ya nggak ada ya Tatia, makanya Tatia nanya. Neng, nanti tambahkan ya Neng ya, supaya isinya kamu A++ ya. Karena tadi kamu hanya syarat-syarat saja yang dibacakan Jeciwanta, tapi penyimpangannya nggak kamu tulis. Apa yang terjadi bagi penduduk Indonesia nggak tertulis ya. Jadi kalau kamu mau dapat A++, isinya itu kamu harus tambahkan yang tadi kamu sebutkan. Ya, oke. Waktu tinggal 2 menit lagi untuk pertanyaan berikutnya juga tidak memungkinkan. Jadi kalau yang pertanyaannya Najwa, adakah kegagalan? Hanya sedikit kegagalannya itu. Yang banyak adalah keuntungan. Bahkan ada kata-kata mereka mendapatkan batik slot. Apa itu batik slot? Keuntungan yang berlimpah ruah. Kemudian adakah penyimpangan-penyimpangan? Banyak sekali. Jadi terbalik sekali apa yang mereka lakukan. 1/5 ternyata hampir semua tanah penduduk diberikan untuk menanam paksa. Waktu 66 hari enggak, bertahun-tahun. Akibatnya apa? Banyak petani yang kelaparan. Katanya 30 hari untuk di kebun, selanjutnya untuk nanam padi. Ternyata enggak ada waktu.
Akhirnya kalau kamu lihat wilayah Grobogan, wilayah Demak, itu satu kelurahan hanya diisi beberapa keluarga karena yang lainnya meninggal kelaparan. Inilah nanti yang dikritik oleh golongan liberal dan kemudian akhirnya kritik itu menjadikan satu politik balas budi. Adakah keuntungan politik balas budi? Ada. Politik balas budi memperkenalkan kita. Muhammad Kusuma tadi di kelas lain itu sampai ada yang nanyakan apa sih bentuk dari politik etis, mereka tidak bisa menjawab. Nah, kamu bentuk politis etik itu kamu sebutkan tadi situ, muncullah sekolah-sekolah pribumi. Nah, itu bentuk dari politik etis. Karena adanya sekolah-sekolah pribumi akhirnya mereka melek huruf. Karena melek huruf mereka wawasan dan cakrawalanya semakin berkembang. Akhirnya mereka enggan untuk dijajah. Mereka harus pintar, mereka harus bisa mengusir penjajahan. Akhirnya dari politik etis itu memunculkan para pelajar-pelajar seperti nanti Dr. Cipto Mangunkusumo, kemudian nanti di generasi berikutnya Soekarno dan lainnya yang membuka pintu gerbang kemerdekaan bagi Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Pemahaman Ibu kasih A++ juga ya, karena kamu bisa menjawab ya. Oke. Minggu depan kita refleksi diri. Minggu depannya lagi, kalau udah dengar-dengar sekolah dibuka belum? Jakarta kan sekolah sudah dibuka. Kalau umpamanya suatu hari nanti sekolah dibuka, ya sudah diskusinya nanti apa adanya. Ada yang online, ada yang tatap muka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan kamu mendengarkan, dengan kamu menyajikan. Jangan lupa taruh di email Ibu ya, akan Ibu bagikan kembali informasi yang keren ini. Oke, boleh live, boleh live. Makasih Bu. Terima kasih Bu. Oke. Ya,